Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdi, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairi ibadih wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu min ba'di. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Saudara-saudara karamin, para kiai, para ulama, para guru, para sesepuh dan tokoh masyarakat, segenap aparatur pemerintahan yang berkenan hadir, baik TNI, kepolisian maupun sipil, biru khusus, pengurus dan jamaah DKM Masjid Al-Islah, Bapak Ibu hadirin hamba-hamba Allah yang dimuliakan, dan istimewa teman-teman ahli sholawat rombongan Hadroh Kausar. Alhamdulillah, dengan izin Allah pada malam ini kita semua dipertemukan, dipilihkan tempat yang paling baik di rumah Allah dalam rangka memperingati Isra dan Mi'raj junjungan kita semua Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentu harapan kita, moga-moga kedatangan kita semua di sini dicatat dan diterima sebagai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga sekembalinya dari masjid ini Allah ampuni dosa-dosa kita, Allah kuatkan akidah kita, Allah perbanyak ibadah kita, Allah perbaiki akhlak kita. Allahumma pada suatu hari Nabi Isa kedatangan tamu rombongan murid-murid pengajiannya yang terikat di dalam rombongan Al-Hawariyun. Ada apa mereka sowan kepada Kanjeng Nabi Isa? Umumnya kalau orang datang kepada tokoh spiritual, kepada ulama, kepada kiai, biasanya karena ada butuh. Dan biasanya kalau sudah tercapai kebutuhannya suka lupa sama kiai. Begitulah umat Kanjeng Nabi Isa sowan kepada Nabi Isa menyampaikan satu petisi.
Hal yastati'u rabbuka ayyunazzila 'alaina ma'idatan minas sama. Duh Kanjeng Nabi Isa, napa saged lan kersa pangeran panjenengan menika anurunaken daharan kagem kula sedaya saking langit sak menika. Liputan suaranya kayaknya terlalu kencang ya. Hapunten Kanjeng Nabi Isa, natiasa sareng kersa pangeran anjeun teh kalungsurkeun tuangeun kangge abdi sadaya ti langit ayeuna. Ini ngerti enggak? Sebenarnya kalau tidak mengerti, saya orang pertama yang tidak mengerti. Kenapa? Karena ceramah sudah dimulai belum ada air kopi. Wahai Nabi Isa, Masya Allah, baru doa sekali sudah turun. Terima kasih, bismillahirrahmanirrahim. Adakah Tuhan panjenengan berkenan menurunkan hidangan dari langit untuk kami semua? Orang-orang Israel memang orang-orang yang aneh. Makanan di bumi masih ada, hidangan di bumi masih banyak, pengen makanan luar negeri. Jangan-jangan kalau pengajian juga mereka mau minta pengajian orang luar negeri, nggak doyan dengan pribumi. Nabi Isa menjawab, ittaqullaha in kuntum mu'minin. Bertakwalah saja kamu semua kepada Allah jika kamu orang-orang yang sudah beriman. Rupanya jawaban Kanjeng Nabi Isa ini tidak memuaskan mereka. Mereka kekeh maksa bae hayu pingin Nabi Isa mengajukan proyek proposal guna Allah menurunkan hidangan dari langit. Nabi Isa sebagai wakil rakyat dan pemimpin rakyat tentu tanggapi sasmito, mengerti apa yang rakyat kerso, siap menyalurkan aspirasinya, tidak akan menyalurkan kecuali apa yang menjadi aspirasi rakyatnya, tidak akan mengajukan kecuali apa yang menjadi keinginan warganya. Sebab apa? Yang namanya wakil rakyat kan ada yang bilang wakil rakyat ada. Akhirnya Kanjeng Nabi Isa walaupun mandan malu-malu demi rakyatnya, dia menyampaikan doa kepada Allah sambil janji. Kenapa janji? Sebab butuh. Dalam hidup ini kalau ada orang yang sedang punya butuh suka gampang janji, terutama kepada orang-orang yang diyakini bisa mengantarkan kepada kebutuhannya. Mungkin mitnya yang satu dibungkung-bungkung setelah itu. Ini kali ya. Dulu pada waktu musim pilihan lurah, para calon lurah datang ke masjid-masjid, datang ke tajuk-tajuk, ke lanjar-lanjar, bertemu dengan pengajian, bertemu dengan kiai dan ibu nyai, jumpa dengan para santri, ngasih sambutan sekaligus tambah sumbangan. Bu, kira-kira waktu para calon lurah datang ke masjid ngasih sambutan dan sumbangan tambah janji ya? Janji apa tidak?
Setelah terpilih menjadi lurah menepati janji apa tidak? Ada Pak Lurah di sini? Kalau Pak Lurah di sini Pasar Kemis, insya Allah beliau tidak pernah janji. Yang penting ada bukti. Saya belum bertemu, saya belum berjumpa, tapi ada keyakinan di hati saya. Beliau khusus menyiapkan amplop buat kiai. Jangan buruk sangka, mungkin kiai beliau. Dulu pada waktu musim pemilu, para calon anggota DPR datang ke masjid-masjid, ke musola-musola, ke langgar-langgar, bertemu dengan kiai dan ibu nyai, bertemu dengan para santri, bertemu dengan jamaah pengajian, kemudian memberikan sambutan dan sumbangan. Itu para calon wakil rakyat ketika memberikan sambutan, kira-kira janji apa tidak? Janji apa tidak? Setelah terpilih menjadi anggota DPR menepati janji apa tidak? Kau yang berjanji, kau yang mulai, Allahumma sholli wa sallim. Dulu pada waktu ibu masih berupa seorang perawan payung Ayu Ting Ting, perawan Ting Ting yang ayu wajahnya 8,5, datang seorang laki-laki kelihatan tampan dari kejauhan ke rumah kita, bawa martabak biar bapaknya bisa dicebak, anak perawannya bisa dicapak. Pura-pura ikut nyapu biar emaknya bisa ditipu. Dia rayu-rayu ingin kamu jadi istrinya, dan dia mendaftarkan diri menjadi suami kamu. Waktu rayu-rayu itu janji apa tidak? Janji apa tidak? Setelah terpilih menjadi suami kamu dan disesali keberadaannya di rumahmu itu, menepati janji apa tidak? Janji-janji, Allahumma sholli wa sallim. Janjinya cahayu mutu yang wis kawin karo kakang tak gawe ke omah sing apik dhewe, sing anyar kayu sing atos dhewe. Ngerti enggak? Sayang, nanti setelah menikah dengan abang, kamu akan kubuatkan rumah yang paling baru, paling megah, paling mewah. Kawin mah kawin, boro-boro bikin rumah yang megah, anaknya doang dibuatkan rumah-rumah. Jadinya saya nanti setelah menikah aku akan bakal memesankan mobil Pak Enggana, Pak Sena, Pak Awisna. Nanti kalau sudah menikah kamu akan belikan mobil yang paling mahal, yang paling baru, yang paling hebat. Kawin mah kawin, anak sudah rombongan boro-boro beli mobil yang mewah, anaknya doang dibelikan mobil. Janjinya saya nanti setelah menikah dengan aku, kamu akan ajak jalan-jalan ke Bali, naik kapal berduaan. Di sana kita akan naik kuda berduaan keliling Bali kemana-mana, ke Sanur, ke Sange, ke Kuta dan lain sebagainya. Kita naik kuda charter berduaan, sayang. Boro-boro kawin mah kawin, anak sudah rombongan boro-boro naik kuda di Bali berduaan. Dinas be malam Jumatan diajak kuda. Apa janji kanjeng Nabi Isa? Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas samaa'i takun lana 'iidan, takun lana 'iidan li awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Suara saya masih agak serak karena beberapa waktu yang lalu habis suara saya, dan biasanya bisa keluar kalau ada air jeruk biasanya. Ini lagi cerita. Ya Allah, ya Tuhan kami, turunkanlah kiranya hidangan dari langit untuk kami semua.
yang hari turunnya akan kami rayakan, kami peringati sepanjang zaman oleh kami yang sekarang maupun yang terkemudian. Curahkanlah rizki pada kami semua, sesungguhnya Engkau sebaik-baik pemberi rizki. Kanjeng Nabi Isa langsung kepada Allah menyatakan janjinya. Apa janjinya? Kalau diturunkan sembako dari langit, setiap tahun sepanjang masa akan diadakan hari raya peringatan hari turunnya sembako. Tapi peringatan ini oleh Allah tidak ditegur. Wahai Isa, memperingati hari turunnya sembako itu bid'ah, dolalah Isa. Tidak ada. Saya tanya ibu-ibu, mana yang lebih penting, sembako apa sembahyang? Mana yang lebih penting, sembako apa sembahyang? Kalau suami kamu kesiangan sembahyang subuh, marah apa tidak? Tapi kalau suami kesiangan beli sembako, marah apa tidak? Kalau Kanjeng Nabi Isa berjanji akan mengadakan peringatan hari turunnya sembako, tina mengakal kanggo kang duwe nalar, kahartos kuwana urang sadayana, masuk akal rasional makul apabila umat Kanjeng Nabi Muhammad setiap tahun mengadakan peringatan hari turunnya sembahyang. Peringatan Isra Mi'raj ini adalah peringatan hari turunnya sembahyang. Wajar kalau setahun sekali umat Nabi Muhammad mengadakan peringatan hari turunnya sembahyang. Kenapa? Sebab sembahyang jauh lebih penting dan lebih utama daripada sembako. Orang yang beriman boleh lambat beli sembako, tapi tidak boleh lambat dia sembahyang. Betul? Tapi kenapa tidak ada orang yang tidak suka dengan peringatan-peringatan? Sering saya sampaikan di sini, yang namanya peringatan itu khusus buat orang yang punya ingatan. Jadi kalau malam ini Al-Islam, kalau malam ini Pasar Kemis, bareng-bareng mengadakan peringatan, berarti yang datang semuanya masih punya ingatan. Oleh karena itu kalau besok ada orang yang mengharam-haramkan peringatan, membid'ah-bid'ahkan peringatan, menganggap sesat orang yang mengadakan peringatan, kita tidak usah marah, tidak usah kesel, tidak usah kecewa, harap maklum mungkin orang itu sudah hilang ingatan. Tapi kalau panitia lambat, minumannya kurang satu yang berwarna kuning, berarti ada yang kurang, artinya panitia kurang. Ini umpama mana nih jeruk semoga Nabi Muhammad satu dua. Cerita tentang Isra Mi'raj itu diceritakan Allah di dalam Al-Quran surat Al-Isra. Kenapa diceritakan dalam surat Al-Isra? Sering sudah saya sampaikan di TV One dan di beberapa tempat, bahwa nama-nama surat di dalam Al-Quran, nomor urutan surat di dalam Al-Quran sudah mengisyaratkan kemuliaan dan kemujizatan Al-Quran. Contoh, di dalam Al-Quran ada surat yang namanya surat Ali Imran. Ali Imran berarti keluarga Imran, dapat nomor urut 3. Kenapa Ali Imran, keluarga Imran nomor 3? Sebab yang namanya keluarga komponennya 3, ayah, ibu, dan anak. Di dalam Al-Quran juga ada surat yang namanya surat An-Nisa, yang berarti istri-istri atau kaum wanita. Dia mendapat urutan yang nomor keempat. Kenapa surat An-Nisa surat yang keempat? Karena seorang laki-laki muslim boleh punya bini sampai 4. Itu benar atau salah? Di dalam Al-Quran juga ada
ada surat yang namanya surat Al-Maidah yang berarti panganan, hidangan, meja makan. Dia ada urutannya nomor yang kelima. Kenapa surat makanan surat yang kelima? Jauh sebelum para dokter mengatakan, atau jangan-jangan mereka pura-pura tidak mengaku padahal nyontek dari Al-Quran. Yang namanya makanan itu 4 sehat 5. 4 sehat 5. Ini gelasnya berapa? 1, 2, 3, 4. Di dalam Al-Quran juga ada surat yang namanya surat Yusuf. Surat Yusuf itu surat yang ke-12. Kenapa surat Yusuf surat yang ke-12? Karena anak Nabi Yakub, saudaranya Yusuf, semuanya ada 12. Nabi Yusuf dilemparkan ke dalam sumur, dicelakakan oleh saudaranya. Maka orang-orang kalau melihat orang celaka yang paling tidak enak, suka disebut dengan cilaka 2. Sepak bola paling atas kalau ada tendangan penalti, tendangan 12. Nah, surat Al-Isra itu di dalam Al-Quran mendapat urutan surat yang ke-17. Kenapa surat yang membicarakan Isra dan Mi'raj itu surat yang ke-17? Karena Kanjeng Nabi Muhammad ketika diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai Sidratil Muntaha, pulang ke bumi membawa oleh-oleh salat 5 waktu yang berjumlah 17. Hebat Quran mah sama Nabi Muhammad. Surah Muhammad. Tapi istimewanya di Indonesia ada yang disebut dengan Wali Songo. Kenapa Wali Songo? Sebab ini potret menggambarkan bahwa sholat 5 waktu pernah tawar-menawar antara Kanjeng Nabi Muhammad bolak-balik Kanjeng Nabi Musa menghadap Allah. Berapa kali dia bolak-baliknya? Dari 50 menjadi 5. 50 dikurangi 5 berarti 45. 45 dibagi 5 9. Wali Songo adalah potret tiang agama yang kuat di Indonesia. 9 wali di Indonesia ada Wali Songo. 9 kali Rasul bolak-balik menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gambaran dari Allah bahwa umat Islam Indonesia bangga dan bahagia menjadi umat yang terbesar di seluruh dunia. Dan inilah umat yang bisa menunjukkan makna daripada sholat 5 waktu. Alhamdulillah. Bersyukur. Sallallahu Muhammad. Sallallahu Muhammad. 3. Kenapa perjalanan Isra Mi'raj Allah mulai dengan Subhana? Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Kenapa dimulai dengan Subhana? Subhana adalah tasbih. Apa itu tasbih? Tasbih adalah zikir. Seakan Allah berpesan pada kita semua, wahai umatku yang kukasihi dan kumuliakan, wahai umat Muhammad, di mana saja kamu berada, kemana saja engkau pergi, apapun yang kamu lakukan, hatimu hendaknya senantiasa berzikir kepadaku. Zikir yang mana? Boleh pilih. Ada zikir jahar, ada zikir khafi. Jahar kedengaran suaranya, khafi tanpa suara tapi ada rasanya di dalam hati. Ayat jahar, ayat khafi, ayat dahar, ayat khafi. Alhamdulillah. Malam ini orang Pasar Kemis pada berzikir alhamdulillah. Sebab apa saudara-saudara? Sering saya sampaikan, Nabi pernah menyampaikan pada para sahabatnya, innalillahi malaikatan sayyi'ina yaltamisuna majalisa dzikri wa idza wajadu qauman yadhkuruna Allah ta'ala taw'alukum ila hajatikum wa yuhibunahum bi ajnihati. Allah punya banser yang sangat banyak, Allah punya satpol PP yang sangat banyak, Allah punya malaikat
yang sangat banyak, polisi dan tentara dari kalangan malaikat yang sangat banyak. Apa tugas mereka? Ya kami sunnah mencari dzikri, mencari-cari majelis zikir. Ini malam di tempat ini penuh dengan malaikat yang datang tidak sampai 10.000 orang manusia, tapi malaikat Allah bukan cuma puluhan ribu, bisa ratusan ribu, bisa jadi jutaan malaikat turun di tempat ini semuanya. Allahumma amin. Apa yang mereka lakukan? Ketika ada orang yang beriman membaca Al-Quran, malaikat tenang mendengarkan. Ketika ada orang yang sedang berzikir, malaikat ikut sholawatan. Dan saat ada orang yang baca sholawat, malaikat ikut sholawatan. Dan nanti di akhir acara, ketika ada yang membaca doa, malaikat semuanya mengaminkan doa-doa kita. Allahumma tahukah kita saudara-saudara, malaikat sambil menghamparkan sayapnya sambung menyambung sampai ke langit. Apa kata mereka? Halummu ila hajatikum. Wis kan kono bareng jero apa tak omong mari bisa wae tiba-tiba kan kabeh kada kaya kene. Aja wirang-wirang saiki kene. Ngerti apa enggak? Malaikat menghamparkan sayapnya dari bumi sampai ke langit sambung menyambung sambil berkata, halummu ila hajatikum. Prak dari tanya di hadapan ayat ku ibadikan ayat manusia tong era tong sieun naon ka aya anjeun bakal dibikin kabeh ku Allah Subhanahu wa taala. Ngerti tak? Silakan kalian minta kepada Allah apa yang kalian inginkan, kami akan sampaikan kepada Allah. Saya Allah akan mendengarkan doa-doa kalian. Maka semua orang yang berada di tempat ini berdoa bersama-sama, panjatkan apa keinginanmu, insya Allah semua urusanmu akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena malaikat malam ini siap-siap menjadi tim sukses. Kalau malaikat akan menjadi tim sukses, insya Allah urusan kita beres. Lain sama tim sukses caleg. Ada tim sukses caleg, maka kadang-kadang timnya sudah sukses, calegnya gagal malah stres. Kenapa stres dikerjain sama tim sukses? Kenapa dikerjain sama tim sukses? Kalau udah jadi urusannya kagak ada yang beres. Waktu nyawa yang pertama ada murid Nabi kasih sambutan, Isra Mi'raj kasih sumbangan, orang hajatan kasih kondangan, orang sakit kasih bantuan, orang mati walaupun gak kenal pura-pura ikut ngantar ke kuburan. Giliran sudah jadi anggota DPR, boro-boro kasih sambutan dan sumbangan ngantar ke kuburan, diundang Isra Mi'raj dengan al-islah gitu nongol-nongol, muncul-muncul, beja-beja. Untung malam ini ada anggota DPR kayak datang? Ada DPR gak? DPRD ada enggak? Makanya wakil rakyat yang datang malam ini, tokoh masyarakat yang datang malam ini, kita doakan mudah-mudahan panjang umurnya. Tapi pimpinan rakyat dan wakil rakyat yang datang cuma musim kampanye doang, kita doakan mudah-mudahan pada cepat pada tereh mau kadio atuh. Sallallahu Muhammad. Sallallahu Muhammad. Rasulullah pun bersabda, "Idza marartum biryadil jannati farta'u." Jika kamu melewati taman-taman surga, mampirlah kamu. Wa ma riyatul jannah ya Rasulullah? Apa itu taman surga wahai Rasulullah? Hilakul dzikri, riungan zikir. Malam ini Masjid Al-Islah bukan sekedar masjid biasa. Malam ini halamannya semuanya tempat kita berada ditetapkan Allah sebagai raudhatun min riyadil jannah, taman di antara taman-taman surga. Amin. Selama ini kita menyangka bahwa yang namanya raudhah cuma satu di Madinah, ngantri orang akan masuk ke dalamnya. Selama ini kita beranggapan bahwa yang namanya raudhah cuma satu di Masjid Nabawi. Tidak. Rasul sendiri yang menyadarkan, di mana saja ada orang yang baca Al-Quran, di mana saja ada orang yang zikiran, ada orang yang selawatan, di Mekah kah dia, di Madinah kah dia, di Irak, di Yaman, di Mesir, di mana saja, termasuk di Pasar Kemis, ini adalah raudhatun min riyadil jannah, taman di antara taman-taman surga. Kita melihat bunga-bunga ini sebagian pada rusak daunnya karena mungkin sudah 2 hari nggak disiram. Tapi karena berada dengan kita semua di majelis zikir ini bukan bunga sembarangan. Di hadapan Allah detik ini dia adalah bunga sur. Mungkin di antara ibu-ibu ada yang umurnya 60 tahun, ada? Ada yang 65 tahun, ada?
Kita melihatnya dia orang tua, tapi sebenarnya dia adalah nenek-nenek. Tidak, karena berada di majelis zikir, majelis peringatan Isra Mi'raj, beliau bukan lagi nenek-nenek. Hanya penglihatanmu saja yang salah. Di hadapan Allah mereka adalah bidadari surga yang sebentar lagi insya Allah masuk surga. Walaupun Raudhah yang di Pasar Kemis ini cuma dewan pimpinan cabang, sebab dewan pimpinan pusatnya ada di Madinah. Tapi meskipun ini cuma dewan pimpinan cabang, kalau ibu-ibu yang kudungnya kuning mati malam ini di tempat ini, insya Allah langsung masuk surga. Amin. Ada kudung kuning, insya Allah. Malaikat lapor kepada Allah, dari manakah Masya Allah. Saya doakan mudah-mudahan tambah rezekinya, tambah istrinya. Dari manakah? Dari Masjid Al-Islam. Oh, yang Pasar Kemis itu ya kan? Ya, acara apa kan? Peringatan Isra Mi'raj ya Allah. Oh, yang biasanya ngasih air jeruknya lambat itu ya kan? Apa yang mereka lakukan di sana, hamba-hambaku, wahai malaikatku, ya Allah, hamba-hambamu di Masjid Al-Islam, mereka semuanya berzikir menyebut asmamu dengan penuh kekhusyuan. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Apa yang mereka minta, wahai malaikatku, ya Allah, hamba-hambamu di Al-Islam minta diampuni dosa-dosanya. Aku tidak akan mengampuni orang-orang yang tidak ikut membaca amin. Apalagi yang mereka minta, wahai malaikatku, ya Allah, hamba-hambamu di Al-Islam minta dibebaskan dari api neraka. Aku juga tidak akan mengabulkan doa orang aminnya terpaksa. Apalagi yang mereka minta, wahai malaikatku, ya Allah, di hamba-hambamu di Pasar Kemis di Al-Islam minta dimasukkan ke dalam surga. Namanya orang Pasar Kemis ada potongan masuk surga malaikatku? Tidak ada. Dari mana kau tahu tidak ada potongan masuk surga? Pertama, karena ibu-ibu tidak ditanya malah menjawab duluan. Yang ditanya malaikat tapi yang jawab ibu-ibu. Ini lancang sekali. Ngaku-ngaku wakil rakyat, padahal korbannya para nelayan. Ngawur tuh orang. Dari mana kamu tahu bahwa mereka tidak pantas masuk neraka? Dari cara duduknya ibu. Ada yang miring kanan, miring kiri, liatin jam tangan mulu. Bahkan di belakang kami lihat kalau ada yang sibuk masuk-masukin kue kantong kresek. Adakah mereka melihat surga, wahai malaikatku? Tidak, ya Allah. Bagaimana kalau mereka melihat surga? Seandainya mereka melihat surga, pasti mereka akan histeris, jejeritan minta dimasukkan ke dalam surga. Ishadu ya malaikati anni qad ghafartu lahum. Sesenono malaikatku kabeh iku wong kang padha lenggah karo sandinge sakarepe Masjid Al-Islam wis tak ngapura dosa-dosane. Saksianku anjeun hai malaikat, eta kabeh jelema nu akhir masjid Al-Islam geus dihampura dosa-dosana ku kami. Saksikan wahai malaikatku, semua hambaku yang duduk di halaman dan di dalam Masjid Al-Islam
dosa mereka semua sudah kuampuni. Ada malaikat yang instruksi. Boleh nanya Allah? Boleh. Nanya apakah? Apa nanya bidua? Bukan. Nanya apakah? Kan tidak semua orang yang datang di tempat itu membaca ayat kitab sucimu, tidak semuanya berzikir menyebut asmamu, dan tidak semuanya baca salawat kepada nabimu. Bahkan ada orang yang tidak sibuk mendengarkan ceramah tentang agamamu. Memang ada yang lain kan? Ada ya Allah. Siapa mereka? Itu ada di antaranya, ada dari awal acara kerjanya cuma ngincer terus tukang kamera. Itu bagaimana nasibnya? Allah berfirman, humul julasa'ul ladina yashqa bihim jalisuhum, orang-orang yang duduk di situ, mulai dari kiai musimnya, mulai ustaz-ustaz yang lainnya, adalah orang-orang soleh, wahai malaikatku. Maka siapapun duduk di samping mereka, berada di pinggir mereka, berdampingan dengan mereka, baca atau tidak baca Al-Quran, zikir atau tidak zikiran, sholawat atau tidak sholawatan, berdoa walaupun tidak mengangkat tangan sekalipun, mereka sudah tidak merugi. Semua yang ada di situ tidak celaka dan dosa mereka sudah kuampuni. Dan nikmat teman sudah diampuni dosa, dapat kue pula. Masya Allah. Nah, hebatnya zikir dan doa. Kita ambil contoh. Kanjeng Nabi Adam dan Ibu Hawa itu pengantin baru. Masih pengantin baru sudah punya kebun yang luas, rumah yang megah, rezeki sandangan yang mewah-mewah, rezekinya mambrah-mambrah, luas kebun, luas sawah, bumi subur sarwa tinandur, gemah ripah lo Cinawi, ayam tentrem kertola harjo, lubak ribu klobo lembogen, bro di juru bro di patok, ngalayah di tengah imah. Masih nyambung? Rumah tangga yang sangat bahagia, pengantin baru sudah serba ada. Allah cuma pesan dua. Yang pertama, wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjuka al-jannata wa kula minha ragadan haythu syi'tuma wa la taqraba hadhihi asy-syajarata fatakuna minadh dhalimin. Hai Adam, tinggallah kamu bersama istrimu di dalam surga ini. Silahkan kamu makan apa yang ingin dan bisa kamu makan. Silahkan kamu nikmati yang ingin kamu nikmati dari rezeki yang berlimpah di dalamnya. Tapi aku weling karo wetan. Jangan kalian berdua mendekati pohon ini. Sebab itu bukan hakmu. Jika dekatnya pun jangan. Samperin pun jangan, apalagi sampai di pagar. Itu rusak. Bagaimana kalau misalnya saya beli 50.000 aja setelah NJOP? Tidak boleh. Yang kedua, inna hadza aduwwun laka wa li zawjika fala yukhrijannakuma minal jannati fatashqa. Hai Adam, setan ini lawan politikmu, rivalmu yang tidak akan pernah puas membiarkan kamu jadi presiden dengan wakil presiden dalam surga. Dia akan terus memprovokasi rakyat. Kalau perlu kamu akan dikibulin sama dia, seakan-akan dukung kamu, sebetulnya ingin memisahkan antara kamu dengan wakilmu. Terus kalau dia datang jangan dipercaya. Kalau dia bicara jangan dipercaya. Jangan undang pengajian dia, apalagi berkoalisi dengan dia. Jatuh nanti kamu dari kedudukanmu. Tahu-tahu setan silaturahmi. Lu memangnya setan mau silaturahmi? Setan paling rajin silaturahmi, terutama musim pilpres dan pilkada.
Makanya kalau besok ibu-ibu musim pilkada, musim pilpres, musim pemilu, datang orang yang kampanye di Masjid Al-Islah ini, tidak usah tanggapi, pilih si anu, ibu jawab, a'udzubillahi minas. Datang silaturahmi. Anehnya setan ini tahu undang-undang, kayak pengacara aja sih. Dia tahu ayat yang turun kepada kanjeng Nabi Adam. Dan kamu dapat ayat yang betul. Ayatnya wala taqraba ya. Iya betul. Oh kamu tahu setan? Saya tahu dari YouTube. Memang di antara ciri setan itu pengajiannya pakai YouTube, nggak mau ke Ratul Kutub. Ayo ada yang pegang YouTube di belakang. Yang dia baca adalah postingan, bukan ucapan ajengan. Yang dia bawa adalah WhatsApp, bukan mushaf. Dan kamu tahu tafsirnya? Tahu. Apa tafsirnya? Aku tidak boleh mendekati pohon itu. Salah Adam. Adam itu punya ilmu sanadnya mutasil langsung dari Allah. Ini kok mau bergaul dengan ustaz yang gak jelas ngajinya di mana? Ma nahakuma rabbukuma an hadhihi syajarati illa an takuna malakaini aw takuna minal khalidin. Tuhan kalian melarang kalian mendekati pohon ini, tujuannya justru kalau kamu makan buahnya, kamu berdua naik pangkat jadi malaikat dan kamu tidak akan pernah di impeachment dan tidak akan ada pemakzulan. Lah, tengah aing makasih ya. Rangan genyok orang kowe lah, beda jerok baik kalau jauh lah. Karena setan tidak dipercaya, dia sumpah. Tim sukses kan biasa sumpah supaya nambah dana. Wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin. Aku sumpah wahai Adam dan Hawa, apa yang aku sampaikan ini, proposal yang aku kemukakan ini semata-mata untuk kesuksesan kamu. Aku ini hanya sebagai penasehat. Rupanya iblis mendaftarkan diri menjadi penasehat presiden, kurang ajar. Maka besok kalau kira-kira tidak jadi penasehat yang bagus, namanya jangan one team press tapi depresi, Dewan Pertimbangan Presiden. Karena mendengar sumpah kemudian Adam jadi goncang hatinya, goyang jiwanya, dia jadi percaya. Kenapa percaya? Karena Adam tidak membayangkan ada orang yang sumpah tapi berdusta. Kenapa? Karena Adam tidak pernah nonton TV One. Andai saja Adam pernah nonton TV One, menyaksikan ada orang yang gagah menggunakan Mercy, kemudian di lehernya ada dasi, di kepalanya pakai peci, di Senayan disumpah pakai kitab suci, ternyata malah korup. Yakin tidak akan tertipu. Masya Allah, Adam akhirnya memetik dan menyantap buah larangan bersama dengan istrinya. Bu, yang makan duluan Adam apa bininya? Syukur kalau ngaku. Ayat tidak menjelaskan siapa yang makan duluan. Yang ada fa'akala, dua-duanya makan. Tapi para ahli isyarat mengatakan yang makan duluan adalah bininya. Mana buktinya? Adam baru sampai lehernya, bininya sudah sampai di dadanya. Ada yang protes, no, yang makan Adam duluan. Mana buktinya? Sudah sampai bawah, ada 2 biji. Kurang ajar. Loh, yang dimakan buah apa biji? Yang dimakan buah apa biji? Yang dimakan buah biji mah buat ditanam. Yang di atas buah apa biji? Yang di bawah buah apa biji? Berarti yang makan duluan bininya apa Adam? Jangan jorok bilangnya. Kenapa yang makan duluan perempuan? Kenapa yang makan duluan istrinya? Perempuan mah gampang percayaan sama sales. Saya odek mulu tiap hari. Suaminya pada begeng begitu.
Jatuhlah Adam di Jeddah, di India. Konon jatuhnya Hawa di Jeddah. Bu, berpisah selama 300 tahun. Kalau ibu-ibu misalnya kehilangan suami, kira-kira sedih nggak? Kalau saya tanya bapak-bapak, bapak kehilangan bini sedih nggak? Yang ngomong sedih kan depannya pisah. Kata Bu RT apa? Bagaimana aku akan pernah merasa kehilangan? Aku masih ada, aku sudah siap pemain cadangan. Dedeting nu prihatin rukman terakhir kabendon sedih mana nakalangkung ente nangis angkat saka paran-paran kawasan kerguna. Masya Allah. Begitu malam tiba ada berkata, yen nenta nolintang aku ngenteni. Allahumma sholli wa sallim. Kalau siang melihat orang-orang berjalan, lihat hewan iringan, kendeng buah kopi larang geyan, ken anu dewek ulah pati, kendeng dek kamarang kakarang geyan, kencang dewek ijige teka bagean. Masya Allah. Hawa yang berada di Jeddah kerjaannya cuma menangis pagi, siang, dan malam. Menangis bukan karena pening di kepalanya, bukan luka di kakinya, bukan gores di tubuhnya. Sakitnya tuh kangen sama suami, sementara Adam yang berada di India bukan tidak rindu dengan istrinya, bukan tidak kangen dengan kekasihnya, kangen dan rindu tentu saja, tapi tidak tahu alamat barunya. Dia tidak tahu di mana rumahnya. Mau nanya sama orang India, takut dikasih alamat. Untung Adam dapat WA, wikang anget. Dan melek. Gitu Pak. Esok-esok minum kopi, yang wengi minum jeruk, ketemu bojo cium pipi, akhirnya jeruk. Adam dapat WA, wahyu Allah. Fatalaqa Adamu min rabbihi kalimatin fataba alayhi innahu huwat tawwabur rahim. Lalu Adam mendapatkan berapa kalimat dari Tuhannya, ia pun bertobat dan diterima tobatnya. Apa yang diterima Adam? Langsung Nabi Adam dapat ijazah, langsung wiridan ya Allah, sangatnya mutasil orang apa? Apa doanya? Rabbana ya Rabbana zalamna wa ilam wa tarhamna istighfar. Pendapat yang kedua mengatakan bahwa satu kajian Nabi Adam bertawasul dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Dia berdoa, Allahumma bihaqqi Muhammadin lima ghafartali, ya Allah dengan hak Muhammad kiranya Kau ampunkan kesalahanku. Adam dan Hawa melakukan pelanggaran di dalam surga, tobatnya istighfar dan tawasul.
Setan juga melakukan pelanggaran di dalam surga, tidak melaksanakan perintah Allah sujud pada Adam. Tapi ketika diinterpelasi, setan tidak mau istighfar, tidak mau tawasul. Kenapa? Setan memang anti istighfar, setan memang anti istighfar, Makanya kalau ada orang yang anti istighfar, jelek-jelekin orang yang sering baca istighfar, atau mengkafir-kafirkan, memusyrik-musyrikkan orang tawasul, tidak usah tersinggung, harap maklum, bisa jadi dia turunan. Jelas apa jelas? Jelas apa jelas? Gitu aja kok. Daripada repot, ngopi dulu. Berat. Ayo kita tawasul. Saya pegang mic sendiri dengan tabuhnya. Nanti ibu-ibu bersuara dengan semangat biar saya tahu betapa jeleknya suara ibu. Siap ya? Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasid. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasid. Ya wasi'ul
بالمصطفى يا ربي بلغ واغفر لنا يا واسع الكرم واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Coba Bapak Ibu bareng-bareng semua keluarkan suaranya tanpa pengaruh suara. Ayo ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Moga-moga Allah ampuni dosa kita semua. Akhirnya tanpa Google Maps, tanpa Sherlock, tanpa kompas, kaki kanjeng Nabi Adam digiring dari India sampai Jabal Rahmah bertemu dengan istrinya. Kaget dirinya, tas dicolek, nengok. Kini ku datang padamu, senyumlah, sambutlah kedatanganku. Engkaukah itu mas? Ya aku sayang. Kemana saja kau pergi? Kau cukup lama tidak datang kemari? Dari tadi abang sudah sampai dari tadi kau di sini cuma kalau air jeruknya baru nyampe. Ku tahu engkau lama menunggu untuk memang sengaja ku menggodamu, ingin tahu hatimu, senyumlah, sambutlah kedatanganku, curahkan segala isi hatimu. Enak tuh? Bang, kenapa saya? Pantesan dari kemarin aku mimpi terus. Mimpi apa saya? 3 hari aku mimpi mas. Mimpi apa? Pertemuan yang ku impikan jadi kenyataan. Pertemuan yang ku dambakan sakit karena perpisahan, kini telah terobati. Kebahagiaan yang hilang kini kembali lagi. Pertemuan yang impikan kini jadi kenyataan. Pertemuan yang dambakan ternyata bukan hayal. Allahumma sholli wa sallim. Masya Allah. Rukun kembali rumah tangganya, stabil kembali ekonominya, bahagia lagi hidupnya karena baca istighfar, karena tawas. Makanya kalau ibu-ibu seret rezeki susah, ekonomi ngaco suami, jangan nyalain aki-aki. Kudu banyak baca istighfar. Kalau ibu-ibu al-Islam mau dijamin tiap hari baca istighfar, alhamdulillah. Di masjid baca istighfar, di majlis baca istighfar, pengajian baca istighfar, di jalan pun baca istighfar, di rumah tiap hari baca istighfar, alhamdulillah. Bocah bandel, banting piring, gelomprang, astagfirullah. Suami nggak pulang-pulang sampai subuh, tendang pintu, jebret. Listrik bunyi-bunyi cetak-cetik.
Sallallahu alaihi. Wis itu istighfar. Sekarang masuk subhanallah tasbih. Yang namanya zikir itu lafaznya banyak, kalimatnya banyak, tapi masing-masing ada pasangannya sendiri-sendiri. Kalau benar rasanya insya Allah ampuh seperti obat yang kita minum. Bismillah ampuh, hamdalah ampuh, istighfar ampuh, tasbih ampuh, hauqalah ampuh, hasbah ampuh, tahlil juga semuanya ampuh. Sama seperti senjata kita, silet tajam, pisau tajam, gergaji tajam, golok tajam, pedang tajam, samurai tajam, tapi tajamnya masing-masing ada tempat dan salah pemakaiannya. Silet tajam buat iris kertas. Lah kalau silet tajam buat tebang pohon, patah beli orang. Gergaji tajam buat motong kayu. Lah kalau gergaji tajam buat nyunatin bocah, hancur siapa? Kampak tajam buat belahin kayu bakar. Kalau kampak tajam buat motong kumis, rata sehidung-hidungnya. Artinya apa saudara-saudara? Hubungkan hatimu dengan Allah. Sebut kalimatnya yang cocok dengan kau punya masalah. Selesaikan. Mulai bekerja baca bismillah. Begitu kau baca bismillah, sudah bernilai ibadah di hadapan Allah. Allah akan turun tangan tak rewangi kue. Siapapun yang mengganggu orang yang mengerjakan pekerjaannya dengan membaca bismillah, menembus, jatuh dihinakan Allah. Contohnya siapa? Kanjeng Nabi Sulaiman. Ini apa sih? Oh sama ya. Nabi Sulaiman kirim surat kepada Balqis, Bismillahirrahmanirrahim, Allah ta'ala alayya wa tuni muslimin. Cuma baca tulisan bismillah, Balqis gemeteran. Kenapa? Yang nulis bismillah seorang nabi yang ikhlas, yang tulus, yang yakin, hatinya nembus sampai ke Anas. Bismillah tok bikin gemetar. Bagaimana kalau Departemen Agama? Departemen Agama jangankan cuma bismillah, 30 juz gak ampuh orang di korupsi separuh. Alhamdulillah sekarang Departemen Agama bersih, insya Allah ya. Allahumma. Tapi ada juga yang jualan Quran. Dah jangan sebut dah. Tasbih. Mulai bekerja baca bismillah, selesai bekerja baca alhamdulillah. Lihat yang cantik kita baca subhanallah. Dapat musibah innalillah. Banyak dosa a'udzubillah. Banyak dosa astagfirullah. Digoda setan a'udzubillah. Beban berat la haula wala quwata illa. Mertua mati alhamdulillah. Inna lillahi wa inna ilaihi. Tasbih. Tasbih itu digunakan untuk sesuatu yang mengagumkan. Melihat pemuda ganteng, subhanallah. Melihat gadis cantik, subhanallah. Apa rahasianya? Kau dapat nilai ibadah. Yang kedua, terjaga hatimu tidak kena haram jalan. Melihat orang sepak bola gol, subhanallah. Nyemes kali jeger, subhanallah. Ini kadang-kadang tidak. Bapak-bapak lihat perempuan cantik, buset. Lihat pemain voli nyemes, jeger, anjing. Dan kita singkat, apa ampuhnya tasbih? Satu, tasbih itu senjata yang Allah kirimkan buat kita semua, supaya kita lepas dari kegelapan dan kesulitan serta himpitan. Tasbih ini adalah senjata yang Allah kirimkan buat kita semuanya, supaya kita lepas dari kesulitan dan himpitan. Siapa yang sudah mengamalkannya? Kanjeng Nabi Yunus. Nabi Yunus itu dari kondang umat terkenal, tapi kecewa dengan umatnya. Kenapa 33 tahun berdakwah yang beriman cuma 2 orang? 30 tahun lebih yang berdakwah yang iman cuma 2 orang. Kalau malam ini pengajian peringatan Islami di tempat ini yang datang cuma 4 orang, terus kajian mau meninggalkan namanya. Yunus kecewa, kabur ke luar negeri,
jalan-jalan naik perahu bikin pantai baru. وَذَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ. Kabur ke luar negeri naik perahu, cemplungkan ke lautan, dimakan ikan hiu. Teorinya orang yang makan ikan akan hancur tubuhnya, keluar menjadi kotoran ikan. Tapi orang ajeng virus sektimon doro kuno matek aji kaseten. Apa yang dibacanya? Kanjeng Nabi Yunus baca doa tasbih, la ilaha illa anta subhanaka inni ini kuntu, bukan ini untuk. Ini huntu dari siapa? Singkat pikirnya ringkas, doanya pendek ucapannya, tapi dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Fastajabna lahu wa najaynahu dari kami jin mukminin. Maka kami perkenankan doa Yunus, kami lepaskan dia dari kegelapannya. Begitulah kami selamatkan orang-orang yang beriman. Yunus keluar dari perut ikan setelah minum 3 hari 3 malam di perut ikan. Keluar terlecet-lecet, tercecer-cecer, tergores-gores. Kenapa? Sebab Nabi Yunus membaca dan Allah janjikan, wa kadzalika nunjil mu'minin, begitulah kami jamin akan selamatkan orang-orang yang beriman jika dia hidup dalam kegelapan. Baca tasbihnya Nabi Yunus dijamin habis gelap terbitlah, habis gelap terbitlah. Syaratnya beriman. Yang sering saya bikin contoh Pak RT. Ada Pak RT nggak? Banyak ya? Ada Pak RT? Beriman? Beriman? Berarti doa ini ampuh diamalkan oleh Pak RT. Minggu pagi besok ajak Pak RT ke kebun binatang Ragunan, bawa ke kandang macan. Setelah kandang macan dibuka, seluruh masyarakat Pasar Kemis kompak dan serempak memberikan dorongan kepada Pak RT. Setelah masuk ke dalam, disambutlah oleh 3 ekor macan, dikunci dari luar, dan Pak RT membaca tasbih Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Insyaallah Pak RT, insyaallah Pak RT, habis. Kenapa Kanjeng Nabi Muhammad ketika Isra Mi'raj ayatnya dimulai dengan subhana, dengan tasbih? Karena tahun itu dikenal dengan Amul Huzni, tahun kesedihan. Istri cantik yang solihah diambil oleh Allah. Pamannya Abu Thalib, benteng perjuangan, diambil oleh Allah. Musuh semakin berani menghadapi dia, semakin seenaknya mengganggu. Puncak kesedihan saat itu. Mengapa Rasul kehilangan banget dengan istrinya, pada istrinya ada seorang janda 3 kali? Khadijah walaupun janda lain, kaya, cantik, grace, bahagianya rumah tangga Rasulullah dengan Khadijah karena dua-duanya adalah manusia ideal. Khadijah walaupun kaya tidak pernah berpikir tentang harta. Kan ada pesan, jangan pandang hartanya, jangan pandang rupanya, yang penting budi. Lagu siapa? Berarti nggak punya kaset. Wahai kaumku yang masih
gadis, coba dengar. Apabila mau jadi suami, waspada dan berhati-hatilah. Jangan pandang hartanya, jangan pandang rupanya, yang penting budi pekertinya. Lagunya Haja Elvi Sukaisi. Seringkali terjadi kawin karena harta, lenyap hartanya, lenyap pula cinta. Jangan pula kau kawin karena tampan rupanya, ahmakan hati, banyak yang jatuh cinta. Khadijah walaupun kaya, dia pilih Muhammad, orang yang miskin tidak apa-apa, bahkan pelayan tokonya. Pilihan yang tepat, sebab yang dipandang bukan hartanya tapi akhlaknya. Rasulullah juga sama, tidak pandang cuma wajahnya saja, tidak pilih perawannya, tapi apanya? Wanita itu yang penting budi pekertinya, pasangan ideal. Hilanglah Khadijah, hilanglah pamannya. Tapi walaupun dalam keadaan gelap, hati Rasul tetap kembali pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh-olehnya apa? Kehilangan bini, kehilangan paman, bertemu dengan para veteran pejuang terdahulu, Asyraful Anbiya wal Mursalin, bertemu dengan para nabi terdahulu, jalan-jalan sampai ke langit. Jalan-jalan nabi berbeda, mukjizat saudara-saudara. Isra Mi'raj itu mukjizat. Kalau mukjizat itu keistimewaan yang luar biasa terjadi pada seorang nabi dan rasul, tapi berguna bagi umatnya. Sekali jalan-jalan dapat 5 waktu. Ini ada orang yang katanya 70 kali Mi'raj gak dapat apa-apa ya. Sallallahu Muhammad. Sallallahu Muhammad. Yang kedua, tasbih adalah senjata yang Allah berikan pada kita semua. Untuk orang-orang yang beriman, yang punya pengharapan ingin maju di hari depan, tidak kuat di otak dan ototnya, baca tasbih, amalkan tasbih, insya Allah tuntas semua urusan. Siapa yang pernah mengamalkannya? Kanjeng Nabi Zakaria. Nabi Zakaria itu seorang nabi yang umurnya 120 tahun, istrinya 79 tahun, belum punya anak. Memang yang namanya anak gampang-gampang. Ada yang 10 tahun kawin belum punya anak, ada yang 20 tahun kawin belum punya anak, ada yang 30 tahun kawin belum punya anak. Malah di pasar Kemis ada yang belum kawin sudah punya anak. Ada apa tidak? Yang mana orangnya? Oh. Nah, bisa kalian mohon pada Allah, Rabbi hamdi juga dengan ibadah ini atas semua Tuhan berikan pada Tuhan yang baik sering yang mau mendengar doa diijabah oleh Allah. Ya Zakaria, inna nubashshiruka bi ghulamin ismuhu Yahya lam naj'al lahu min qablu samiyya. Wahai Zakaria, berikan kabar gembira pada kamu akan punya anak laki-laki namanya Yahya, belum pernah membuat manusia dengan anak seperti dia. Kaget Zakaria, Gusti. Terus pun dikola aja dua anak Gusti lah, wong kula nggih wis tuwa, bojoku nggih gabung kawin rumiyin. Kumaha abdi galuh putra Gusti, abdi tersepuh yuswa pun bojoke terus apa 3 pungkur. Bagaimana aku akan punya anak, ya Allah, umurku sudah tua dan istriku mandul dari muda. Allah jawab, huwa ana yahainu wa qad khalaqtuka min qabl wa lam takun syai'an. Itu urusan gampang buat aku Zakaria. Aku ciptakan kamu sekarang dalam keadaan sempurna, sedangkan dulu kamu bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Gitu aja kok. Nabi Zakaria kemudian bertanya, Bu? Nabi Zakaria bertanya, Rabbi ja'alni ayah. Ya Tuhan, buatkan tanda-tandanya untuk aku.
Nanti kalau yang baca kiai-kiai NU itu isyarat yang ditangkapnya. Wirid saya bagaimana? 3 sekalian. Yang pertama, Allah tukalliman nasa salasata ayyamin illa ramza. Topo wicara ora tekan ndok lawan padha lawase 3 dina coba nganggo asa salira. Tilu poe tilu penting lawasna salira tong cuma ditajeng papada kada pakai asa salira. 3 hari 3 malam kamu tidak boleh berbicara dengan sesama umat manusia kecuali hanya dengan isyarat tangan saja. Oh, berarti amaliyah tarekat Tijaniyah sudah benar di kalangan NU, benar. Kan Tijaniyah mengajarkan kalau orang sedang berpikir, sedang wirid di hadapan gurunya tidak boleh bicara selama 7 hari. Berarti benar itu Tijaniyah, benar Tijaniyah. Berarti benar NU, benar NU. Yang salah ente. Yang kedua, wadhkur rabbaka katsira, perbanyaklah zikir pada Tuhanmu. Wahai saudara-saudara kaum ibu khususnya, kalau ingin mustajab doamu, isyarat Al-Quran syaratnya apa? Jangan ngobrol tapi banyak zikir. Ngobrol tidak boleh, zikir keduanya. Persis ibu-ibu pasar Kemis, jarang zikir, banyak. Yang ketiga, wasabbih bil asyyi wal ibkar, bacalah tasbih pagi dan petang. Diulangi ibu-ibu, syaratnya berapa? Yang pertama, tidak mau. Kedua, banyak zikir. Yang ketiga, baca tas. Begitu diamalkan oleh Nabi Zakaria selama 3 hari 3 malam, tiba-tiba istrinya nenek-nenek 80 tahun ren bun ngendok apa? Kenapa istri Nabi Zakaria nenek-nenek 80 tahun bisa hamil? Karena Nabi Zakaria membaca tasbih. Ingat subhanallah asal lagi. Ini pun bisa diamalkan sama Pak RT. Cari nenek-nenek 80 tahun, kawinkan sama. Setelah dikawin langsung diwirid sama Pak RT dengan wirid Nabi Zakaria selama 3 hari 3 malam dengan penuh kekhusyuan. Pada hari keempat ternyata sang nenek ini dia. Allah berjanji, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran wasabbihuhu bukratan wa asila huwallazi yusalli 'alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan-nur wa kana bil mu'minina rahima tahiyyatuhum yawma yalqawnahu salamun wa a'adahum ajran karima. Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah pada Allah dengan zikir yang banyak. Bacalah tasbih pagi dan petang. Dialah Allah dan malaikatnya akan bersolawat pada kamu semua untuk mengeluarkan kamu dari kegelapan menuju cahaya terang. Siapa banyak berzikir kepada Allah lalu baca tasbih pagi dan petang, insya Allah habis gelap terbitlah. Ini tafsirnya Kiai Soleh Darat yang diajarkan kepada Raden Ajeng Kartini. Wih, orang Jawa tuh keren. Orang Indonesia tuh hebat, maka jangan dihina-hina. Cuma kadang orang Jawa, orang Indonesia suka nuker-nuker bahasa supaya tidak terasa tegak syariatnya. Orang kenanya apa? Namanya bulan Sya'ban diganti bulan Ruwah. Kenapa? Sebab malam nisfu Sya'ban Kanjeng Nabi ziarah kubur sahabatnya, diperintah Allah supaya mendoakan di kuburan Baqi. Itu malam nisfu Sya'ban, itu malam Nabi mendoakan arwah.
pindah ke Indonesia, bulannya bulan Sya'ban, bulan arwah, kangelan temen jadi bulan arwah. Orang Indonesia bukan tidak tahu yang namanya bulan Rabiul Awal, tapi kelamaan karena kita punya tradisi suka Maulid Nabi, bulan bukan Rabiul Awal tapi jadi bulan Maulud. Supaya kalau masuk bulan Rabiul Awal kita otomatis mengadakan peringatan Mauludan. Itu kita bukan tidak tahu yang namanya bulan Ramadan, tapi ambil amalnya supaya tidak banyak bicara dan umat menjadi sadar diganti bulan puasa. Kayak gue. Ini orang lagi mau habis. Sallallahu Muhammad. Saya akan ijazahkan buat Bapak Ibu semua yang berkenan. Silahkan amalkan tasbih, ikut dawuh Kanjeng Nabi. Man qala hina yumsi wa hina yusbihu subhanallahi wa bihamdihi mi'ata marrah lam ya'ti ahadun qad afdala mimma jaa'a bihi illa ahadun qala misla ma qala aw zada alaihi. Satu teks yaumul qiyamah. Siapa yang membaca pagi sebelum terbit matahari dan sore sebelum terbenam matahari, membaca subhanallah wa bihamdihi 100 kali, maka di hari kiamat dia akan datang di hadapan Allah. Tidak ada yang menyamainya kehebatannya kecuali orang yang sama bacaannya atau lebih baik dari dia. Baca subhanallah wa bihamdihi 100 kali ba'da subuh, 100 kali ba'da asar. Ini hadisnya sahih dalam riwayat Muslim dan Abu Dawud. Oh, aku punya anak sekolahnya malas, belajarnya bodoh, ilmunya nggak punya, malah bikin malu orang tua, pulang sekolah pamer nilai. Bu, untung saya masih sudah merah, teman-teman saya masih hijau. Jangkrik, jangan marah. Ibu ambil air, bacakan ba'da subuh dan ba'da asar subhanallah wa bihamdihi 100 kali. Kemudian tambah dengan firman Allah, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Tiupkan dan berdoa pada Allah, ya Allah, cerdaskan anakku, rajinkan anakku, banyak ilmu kepadanya. Yuk panggil anaknya, sayang, nah sebelum berangkat sekolah kau minum dulu air yang sudah ibu bacakan doa. Minum. Insya Allah anak kita jadi pintar, cucu kita jadi pintar. Amalkan. Bu, anakku sudah selesai sekolahnya, belajarnya juga rajin dan ilmunya banyak, dia anak yang pintar, tapi sampai hari ini gak mau kawin-kawin, cuma pacaran gonta ganti merek. Jangan dimarahi, gancok, udah usah. Ambil air. Baca ba'da sholat subuh sebelum terbit matahari, ba'da sholat asar sebelum terbenam matahari, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi 100 kali, tambah satu ayat dalam surat Yasin, subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Tiupkan, ya Allah, jauhkan anakku dari maksiat, pertemukan ia dengan jodohnya, berikan dia anak turunan yang soleh dan solehah. Tiupkan, panggil anaknya, gelis kali gelis. Ini air sudah ibu doakan, kamu baca, kamu minum ya sekarang supaya kamu jauh dari maksiat. Enteng jodohnya kurus banget, silakan diminum. Oh, anakku sudah kawin tapi karir suamiku, karir menantuku diganjel-ganjel, dijegal-jegal. Gak usah marah, gak usah kecewa. Ambil air. Baca ba'da sholat subuh sebelum terbit matahari, ba'da sholat asar sebelum terbenam matahari 100 kali.
Subhanallah wa bihamdi. Bareng-bareng. Subhanallah wa bihamdi. Subhanallah wa bihamdi. Subhanallah wa bihamdi. Selesai, tambahin ayat yang lainnya. Fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in. Ya Allah, jauhkan suamiku dan anak-anakku dari kejahatan orang-orang yang menjegal karirnya. Ya Allah, naikkan pangkatnya, naikkan derajatnya. Kalau kemarin dia ngantornya di lantai kedua, besok lantai 10 tanpa ada yang bilang. Itu naik apa turun? Suami mau berangkat Kang Mas, hampura abdi Kang Mas. Saya sebagai istri akan senantiasa mendukung Kang Mas. Tolong diminum air ini supaya panjenengan tidak ada yang jegal lagi. Minum. Selesai urusan, anak lulus sekolah, anak kawin, suami naik pangkat, selesai. Apa lagi? Saya mau ijazahkan ibu-ibu. Nanti kalau mau ijazah, tapi siapkan dulu landasannya. Sebab ini adalah pesawat terbang yang kencang luncurnya, sebaiknya ada landasannya. Apa landasannya? Wirid dan doa dari Al-Quran, kitab munajat, wirid dan doa terbaik seluruh dunia. Sudah saya siapkan di situ. Wiridkan itu satu hari satu kali. Syukur-syukur kalau teman-teman nanti di sini, terutama hadroh, jadikan kumpulan kitab munajat seminggu sekali saja. Setelah amalkan munajat, nanti ibu baca tasbihnya ini. Cesprong insya Allah. Saya membuktikan sendiri. Lebih kurang 30 tahun saya sudah mengamalkan, bukan untuk dia. Ada buktinya. Dulu saya kecil. Benar kan nih? Bahkan dulu saya tidak punya bini. Nanti kita munajatnya insya Allah disiapkan di luar di situ. Sering saya sampaikan kan, saya tidak menjual kitab munajatnya. Sudah disahkan oleh beberapa orang syekh dan guru-guru saya. Ibu tinggal ambil di situ, sambil pulang saja bisa. Nah ini dia, ambil di tempat, nanti bayarnya di situ juga. Nggak usah khawatir nanti dibayarin sama Pak. Ya. Ibu mau mengamalkan tasbih, baca tasbih subhanallah wa bihamdihi 100 kali, ba'da subuh dan ba'da sebelum keluar matahari, sebelum terbenam. Nanti kalau sudah terbenam, sudah keluar lain lagi wiridnya. Namun baca sehari sekali kitab munajat ini. Ini dibagi dua. Halaman 1 sampai 13 itu wirid Al-Quran yang biasa dibaca oleh Nabi. 1 sampai 13. Dan halaman 14 sampai akhir doa seluruh nabi-nabi yang ada dalam Al-Quran. Mustajab semuanya ada di sini. Bagi yang akan mengamalkan, mari kita sama-sama buka dengan baca suratul Fatihah yang kita hadiahkan kepada Rasul, keluarga dan sahabatnya, kepada orang tua kita masing-masing, bapak, ibu, simbah kakung, mbak putri, engkong, cangcing, nyak babe. Kemudian yang ketiga untuk para guru-guru kita yang ngajar di sini, yang membekali ilmu kita di sini, baik yang hidup maupun yang sudah berperan rahmatullah. Baru muslimin muslimat kita bacakan suratul Fatihah. Nanti terakhir saya akan kasih kode ajas hukum biqiraatil munajat, panjenengan cukup jawab qabil tu atau ane terima atau saya terima, kamu nampi di monggo, supaya tidak ribet, gampang aja. Kalau saya gini baca qabil tu ya. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa alihi ajmain, khususun ruhi abi wa ummi, jati wa jaddati wa ikhwani. Silakan bapak ibu, simbah kakung, mbak putri disebut sendiri-sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Wa syaikhina wa mu'allimina wa rabbi arwahina. Silakan guru-guru masing-masing yang diingat.
Jami'al muslimin muslimat wal mu'minin wa masyariqil ardi ila baghdad bari hamdiyah min ladun adam al islam ila yaumil qiyamati syai'un illa lahumul fatihah. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ajazukum bi qira'atil munajat wa tasbih. Bapak Ibu sekalian, cukup tasbih saja malam ini. Kalau sampai akhir bahasan Isra Mi'raj bisa sampai subuh kita. Nabi kan pulangnya juga subuh. Ini gini hari Nabi belum berangkat ini kalau ini. Tapi tasbihnya sudah kita mulai. Dan ini isyarat saudara-saudara, ketika di surat Al-Isra seperti kepemimpinan Rasulullah Sallallahu Alaihi mulai dengan Alhamdulillah. Kalau kita lihat Subhanallah wal apa itu tasbih? Tasbih itu membersihkan. Kalau membersihkan dari atas baru ke bawah. Tapi kalau alhamdulillah itu membangun, memuji, menghias. Kalau membangun dari bawah baru ke atas. Bu, ibu kalau mandi keramas itu airnya dari atas apa dari bawah? Airnya nyemprotnya dari atas apa dari bawah? Mau keramas semprot dari bawah? Itu gambaran wudhu. Wudhu itu bersihkan mukanya dulu, pemukanya, terus kaki tangannya, lalu kepalanya, terakhir baru kaki limanya. Bersihkan kejahatan-kejahatan dari yang di atas dulu. Jangan preman ditangkepin, anak mabok digebukin, tapi yang di kantor ngantepin. Nggak akan bersih. Kalau atas yang kotor lama-lama kotor kabeh. Bersihkan rumah, langit-langitnya dulu, terakhir baru lantainya. Kalau lantainya sudah dipel, baru nyapu kotor atasnya, kotor maneh. Jelas apa jelas? Maka Pak Prabowo tegas. Bereskan kalian sebelum kalian dibereskan. Mantap. Makanya orang-orang jahat ketakutan sekarang. Mereka berusaha menyerang Jokowi dan keluarganya. Targetnya memisahkan Prabowo dengan wakilnya. Kalau sudah bisa, babak belur Indonesia. Maka tugas kita apa? Mendoakan. Kita doakan, tidak usah ganggu. Saya ingatkan kita semua, jangan berisik. Negara sedang bekerja. Aja pada reang, Prabowo lagi kerja, nek terus-terusan ganggu, hati-hati. Oh, ada yang mungkar, ada yang salah, ada yang berhak mengingatkan dengan tulisannya, ada yang berhak mengingatkan dengan lisannya, tapi ada yang berhak mengingatkan dengan doa dan keyakinannya, permohonan pada Allah. Siapa saja yang mendoakan, yang mengingatkan, yang menasihati, mendukung, sehingga negara sukses dalam programnya, kita sudah bersedekah dengan apa yang kita miliki untuk kebahagiaan seluruh Indonesia. Salah dia cukup subhanallah, kan sholat begitu, betul? Kalau imam salah apa yang kita baca? Imam salah kita bilang apa? Jangan ada imam dikira salah, tolol, bajingan, kena kue ditanya sesuatu. Ini imam salah, teriak dari belakang, woi salah mam, rusak salatmu. Tidak boleh kasar. Kan ada orang yang kerjanya kasar, keceplosan ngomong, bajingan, tolol, diuber, kue ditanya sesuatu. Ayo kita bicara yang baik. Sudah nggak bisa nyumbang, jangan ngomongnya sumbang. Ya Rasulullah,
Ya Rafi'a sya'ni wa tarani Afatan ya jiratan alamin Ya uhailal judi wa karami Ya kalau membersihkan ibarat wudu dari atas ke bawah, tapi sholat itu iqomah membangun dari bawah ke atas, tangan yang di bawah diangkat ke atas, ketika sujud menikmati sajadah yang terakhir adalah kepalanya. Kalau sujud ibu-ibu yang turun dulu dengkulnya apa palanya? Dengkul dulu apa palanya dulu? Dengkul, tangan terakhir kepalanya, coba ditukar pala dulu baru dengkul. Artinya apa? Kalau negara ingin makmur, sejahterakan dulu rakyatnya, beri kesempatan bahagia para nelayannya, jangan malah lautnya dipakai. Jelas? Tapi seorang ngerti aja Allah menang baiklah. Kalau saya tidak mempersoalkan yang itu dan ini, yang kita persoalkan rakyat punya tanah segitu-gitunya, harga 100.000 dipaksa jadi 50.000. Walah, siapapun, ayo, tapi jangan pada emosi, diingetin Mas. Kamu mau mati Mas, yang mati kue bebane berat, wis sing eman karo rakyatmu kangelan ngono iku kok kue penak-penak ditenono ora suwe umurmu. Tong resep sorangan karunya tetangga anjeun, karunya rakyat anjeun, tong sangeunahna. Sangsara anjeun ke anak icu anjeun, kawiranganku kelakuan anjeun. Laku salah ra kenang awak yo kenang anak. Oke. Anak ingin mendoakan kita, tapi kita mewariskan keburukan, maka kita akan mengalami kesengsaraan. Yuk bareng-bareng yuk dari Masjid Al-Islah ini. Coba dibikin program sama Pak Ketua DKM. Mana sih Pak Ketuanya? Oh iya Mas Garap. Coba sama dengan Pak Lurah. Mana Pak Lurahnya? Ada Pak RW-nya? Punya RW apa tidak? Mana Pak RW? Kita doa. Pak RT-nya ada RT banyak? Pak RW yang datang malam ini kita doakan, toh besok dia akan jadi lurah di pedalaman Irian Jaya. Nah, kita ingin punya RW yang seperti ini. Nanti kalau pilihan lurah, pilih saja. Setuju kan? Soalnya mau ngaji. Tapi kalau nggak ada lawan, kalau ada terserah aja. Kita pasang program sekarang. Pak RW dengan DKM itu imam umat di sini. Bikin coba kontrak politik. Ini langgar apa masjid sih? Oh, ngomong ya. Masjid ya? Ya, Al-Islah benar ya. Besok program. Jika ada anak yang tidak bisa sekolah, bicara dengan ketua DKM, lalu DKM temui Pak Lurah, Pak RW, umumkan bareng di masjid. Pak, ini ada saudara kita yang tidak bisa sekolah, tidak bisa bayaran. Bagaimana kalau kita urunan bayarkan sekolahnya? Bagaimana kita belikan sepatunya, kita belikan seragamnya? Dipimpin gerakannya oleh Pak RW, langsung digembleng bareng-bareng dengan Kiai dan DKM, rakyatnya bisa sekolah semua. Setuju nggak? Pak RW siapa? Alhamdulillah, tidak ada lagi anak yang tidak bisa sekolah. Ini baru manfaat kita Islam. Berjamaah imamnya baca waladhdallin biar semuanya bisa baca amin.
Jangan imannya wala tulin, ada yang masuk angin, jangan. Program sederhana ini kok sederhana agak berat. Yuk bareng-bareng. Oh anakku punya pacar mau kawin gak berani, gak punya duit, lapor sama DKM. DKM bicara dengan Pak RW, Jumatan diumumkan di depan oleh MC, didampingi sama kiai kita. Saudara-saudara, ada tetangga kita mau kawin gak punya duit, kita urunan. Setuju gak? Gak ada yang berat kok, enteng. Memang bayar kawin berapa? 200.000. Masya Allah. Tetangga meninggal dunia, bininya bingung, gak punya makanan, gak punya apa-apa, lapor ke DKM. DKM suami saya meninggal dunia, saya tidak punya apa-apa. Pengen juga mendoakan suami saya seperti orang lain, selamatan, baca Yasin, takbir. Saya gak punya. Pak DKM bicara dengan Pak Kiai ke tempat Pak RW. Pak RW, tetangga kita meninggal dunia, pengen lumrah seperti yang lain. Bagaimana kalau kita umumkan di tengah jamaah semuanya, Jumatan diumumkan. Saudara-saudara, tetangga kita yang meninggal dunia, ayo kita dukung bareng-bareng. Siapkan masakannya oleh istri-istri kita. Kita tahlilan di sana, kita yang makan. Tuan rumahnya jangan dibikin beban apa-apa. Biar seminggu 40 hari kita bikin bahagia istrinya. Setuju? Siap nyumbang? 3 yang ngomong. Insya Allah ini program silakan Pak DKM dilaksanakan. Gak usah nyumbang yang jauh-jauh, yang dekat saja dulu. Kalau ini seperti ini kuyuknya, insya Allah Al-Islah menjadi masjid percontohan. Tunjukkan kita bersama, bukan cuma dalam sholat, tapi kita juga bersama di dalam kehidupan bermasyarakat. Demikian yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Insya Allah panjang umur sehat badan. Kita bertemu di lain kesempatan. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.